Aku berpura-pura miskin dan berjualan lontong sayur di pinggiran kota Jakarta untuk menguji kesetiaan Yudi. Namun, Yudi malah menghinaku dan pergi bersama wanita lain. Namaku Indri. Bagi dunia luar, aku adalah definisi keberuntungan. Sebagai putri tunggal dari pemilik perusahaan tekstil terbesar, hidupku seharusnya tanpa celah. Namun ada satu lubang besar di hatiku yang bernama ketidakpastian. Pikiranku melayang pada Yudi, pria yang sudah mengisi hari-hariku selama tahun terakhir. Dia tampan, manis, dan selalu memujiku setinggi langit. Namun, setiap kali dia membicarakan masa depan, yang ia bahas selalu tentang ekspansi bisnis ayahku atau mobil sport terbaru yang ingin ia kendarai. Apakah dia mencintaiku, atau dia hanya mencintai angka-angka yang ada di dalam rekening bank keluargaku? Pertanyaan itu menghantuiku, seperti bayangan hitam yang tak pernah hilang meskipun lampu dinyalakan. Malam ini, aku mengambil keputusan gila yang mungkin akan dianggap konyol oleh orang-orang di kelasku. Aku akan menanggalkan semua kemewahan ini. Aku ingin mencari tahu siapa yang akan tetap berdiri di sampingku saat aku tidak lagi mengenakan berlian di leherku. Aku ingin tahu siapa yang akan memegang tanganku saat telapak tanganku kasar karena bekerja, bukan halus karena perawatan salon bintang 5. Aku membuka lemari rahasia di sudut kamar. Di sana aku sudah menyiapkan kostum penyamaranku, bukan gaun pesta, melainkan beberapa potong daster katun yang sudah agak kusam dan kerudung instan yang sederhana. Aku juga sudah menyewa sebuah rumah peta kecil di pinggiran kota Jakarta. Tempat di mana suara bising knalpot motor lebih sering terdengar daripada alunan musik klasik. Nona, apakah Anda yakin dengan semua ini? Suara asisten pribadiku terdengar ragu saat dia membantuku mengepak sebuah tas ransel tua. Aku sangat yakin, jawabku tegas. Suaraku tidak bergetar sedikitpun. Biarkan pengacara keluarga mengurus isu bahwa perusahaan ayah sedang diambang kebangkrutan karena korupsi internal. Aku ingin berita ini sampai ke telinga Yudi besok pagi. Aku melepaskan anting emas putihku dan meletakkannya di atas meja rias dengan denting halus yang terdengar seperti sebuah perpisahan. Mulai besok, aku bukan lagi Indri sang pewarisah. Aku akan menjadi Indri, seorang gadis penjual lontong sayur keliling yang berjuang menyambung hidup dari kepingan uang koin. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu dengan berjalan kaki. Penjaga gerbang menatapku dengan bingung. Hampir tidak mengenaliku dalam balutan pakaian sederhana itu. Udara malam Jakarta yang lembab mulai menyentuh kulitku. Ada rasa takut yang menjalar, namun rasa ingin tahu jauh lebih besar. Yudi selalu bilang bahwa dia akan tetap mencintaiku meskipun dunia runtuh. Baiklah Yudi, besok dunia Indri akan benar-benar runtuh di hadapanmu. Aku ingin melihat apakah tanganmu akan terulur untuk membantuku bangkit, atau justru kaki itu yang akan menendangku saat aku berada di titik terendah. Sandiwara ini baru saja dimulai dan hatiku sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Cahaya fajar baru saja mengintip di ufuk timur saat aku sudah harus berkutat dengan kepulan asap di dapur sempit rumah petaku. Bau bawang merah yang ditumis dan aroma gurih santan mengisi ruangan berukuran 3 kali 4 meter. Intanganku yang biasanya memegang pena mahal atau tas bermerek, kini harus terbiasa memegang sudut kayu besar. Aku mengaduk kuah sayur lodeh yang mendidih di atas kompor gas satu tungku. Napasku sedikit sesak, bukan karena penyakit, melainkan karena uap panas yang tak biasa menerjang wajahku. Aku menatap sebuah gerobak kayu yang terparkir di depan pintu kayu rapuh rumah ini. Gerobak itu sudah aku beli dari seorang pedagang yang sudah pensiun. Di badannya tertulis lontong sayur barokah dengan kata yang sudah mengelupas di sana-sini. Ini adalah alat tempurku yang baru. Inilah panggung sandiwaraku
untuk menguji ketulusan pria yang selama ini mengaku sebagai belahan jiwaku. Tepat pukul 6 pagi, aku mulai mendorong gerobak itu keluar menuju pinggiran jalan kota Jakarta yang mulai padat. Berat. Itu kesan pertamaku. Roda kayu itu berderit setiap kali melewati aspal yang tidak rata. Otot bahuku terasa menegang, dan peluh mulai bercucuran membasahi daster lusuh yang kukenakan. Debu jalanan dan asap kendaraan bermotor langsung menyambutku tanpa ampun. Tidak ada lagi pendingin ruangan atau pengharum ruangan aroma. Yang ada hanyalah bau knalpot dan terik matahari yang mulai menyengat kulit. Aku berhenti di sebuah sudut jalan yang cukup ramai. Tidak jauh dari jalur yang biasa dilewati Yudi saat berangkat ke kantornya. Sambil menunggu pembeli, aku menyiapkan piring-piring plastik berwarna hijau dan tumpukan lontong yang sudah kupotong-potong. Rasanya sangat canggung. Beberapa orang lewat menatapku dengan tatapan biasa, seolah aku hanyalah butiran debu di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Tidak ada yang membungkuk hormat padaku di sini. 1 porsi. Suara seorang buruh cuci mengejutkanku dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku menyajikan pesanan pertamanya. Aku menuangkan kuah santan kuning, menambahkan kerupuk merah, dan sesendok sambal. Saat menerima uang Rp5.000 yang sudah agak kumal, ada perasaan aneh yang bergejolak di dadaku. Ternyata begini rasanya mencari uang dari nol. Sangat berat dan sangat melelahkan. Mataku terus waspada memantau setiap kendaraan yang melintas. Aku tahu, sebentar lagi mobil sedan perak milik Yudi akan lewat di jalur ini. Jantungku berdegup kencang secara tidak beraturan. Aku merapikan kerudung instanku agar sedikit menutupi wajah. Namun tetap menyisakan ruang agar dia bisa mengenaliku jika dia benar-benar memperhatikanku. Inilah saatnya aku melihat mobil itu muncul dari kejauhan. Mobil yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu dengan uang sakuku sendiri. Aku berdiri tegak di samping gerobak, memegang lap kain kusam, dan menunggu takdir mempermainkan perasaanku. Apakah dia akan berhenti? Apakah dia akan cemas melihat kekasihnya berada di tempat seperti ini? Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan segera terungkap di balik debu Jakarta yang kian menyesakan. Mobil sedan perak itu melambat, lalu menepi tepat beberapa meter di depan gerobakku. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku melihat pintu kemudi terbuka, dan Yudi keluar dengan setelan kemeja yang rapi dan licin. Kacamata hitam bertengger di hidungnya, membuatnya tampak kontras dengan lingkungan kumuh di sekitar kami. Aku sengaja tidak memanggilnya. Aku ingin melihat apakah dia akan mengenaliku di tengah kepulan uap lontong sayur ini. Dia melangkah mendekat. Namun langkahnya tertahan. Wajahnya berubah drastis saat matanya menangkap sosokku yang sedang memegang centong sayur. Tidak ada binar bahagia, tidak ada pelukan rindu. Yang kulihat hanyalah kermitan dahi yang dalam dan ekspresi seolah-olah dia baru saja menginjak kotoran di pinggir jalan. Indri, kamu benar-benar melakukan ini? Suaranya meninggi, penuh dengan nada tidak percaya dan sedikit kejengkelan. Aku menyeka peluh di dahi dengan ujung kerudungku yang mulai lembab. Yudi, syukurlah kamu lewat sini. Aku sedang mencoba mencari penghasilan tambahan. Kamu sudah dengar kabar tentang keluargaku kan? Jawabku dengan nada suara yang kubuat sedikit gemetar. Seolah-olah aku sedang menahan tangis karena beban hidup. Yudi tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Memastikan tidak ada rekan bisnis atau temannya yang melihat dia sedang berbicara dengan seorang penjual makanan pinggir jalan. Dia mendekat selangkah, tapi tetap menjaga jarak agar celana kainnya yang mahal tidak bersentuhan dengan ban gerobakku yang berlumuran lumpur kering. Aku pikir berita di grup itu hanya lelucon. Indri, kamu benar-benar bangkrut sampai harus jualan begini? Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih dingin. Semua aset dibekukan. Yudi, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali tabungan kecil ini untuk modal dagang. Bisakah kamu membantuku sebentar? Gerobak ini agak miring.
Kakinya perlu diganjal, pintaku sambil menunjuk ke arah kaki gerobak yang reot. Yudi mendengus kasar. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk membantuku. Tangannya tetap berada di saku celana. Membantu, Indri. Aku punya rapat penting pagi ini. Aku tidak mungkin mengotori tanganku dengan gerobak butut itu. Kenapa kamu tidak minta tolong pada tukang parkir saja? Rasa sesak mulai merayap di dadaku. Jauh lebih menyesakkan daripada asap kendaraan yang berlalu lalang. Pria yang dulu berjanji akan menjadi pelindungku, kini bahkan enggan menyentuh gerobak yang menopang hidupku. Dia terus saja mengeluh tentang betapa memalukannya posisi ini, jika ada orang yang mengenainya. Setidaknya, belilah 1 porsi. Yudi, aku belum banyak pembeli pagi ini, ucapku lirih mencoba memancing sisi kemanusiaannya. Sudahlah, aku sudah sarapan di rumah. Lagi pula aku tidak terbiasa makan di tempat terbuka seperti ini. Terlalu banyak debu dan lalat, katanya sambil melirik jam tangan mewahnya. Aku pergi dulu. Jangan sering-sering menghubungiku jika hanya ingin membicarakan kesulitanmu. Aku sedang sibuk mengurus proyek baru. Tanpa menoleh lagi, dia masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya pergi, meninggalkan aku dalam kepulan debu knalpot. Aku menatap sisa-sisa bayangan mobilnya dengan hati yang mulai mendingin. Janji-janji manis yang dulu sering ia ucapkan, kini terasa seperti ampas teh yang hambar. Aku tersenyum pahit. 1 topeng telah retak, dan aku hanya perlu menunggu waktu sampai topeng itu hancur sepenuhnya. 1 minggu telah berlalu sejak hari pertama aku mendorong gerobak ini. Kulit lenganku mulai memerah karena sengatan matahari, dan telapak tanganku mulai terasa kasar. Namun, rasa perih di kulitku tak sebanding dengan rasa dingin yang kuterima dari Yudi. Setiap pesan singkat yang kukirimkan hanya dibalas dengan 1 atau 2 kata. Itu pun setelah berjam-jam berlalu. Alibi sibuk menjadi senjata utamanya untuk menghindariku. Sore itu, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membuat udara terasa lembab dan tidak nyaman. Aku sedang berteduh di bawah terpal biru yang bocor di beberapa titik. Sambil menunggu sisa daganganku habis, aku memberanikan diri menelepon Yudi. Aku ingin tahu apakah dia masih memiliki sedikit empati untuk sekedar menanyakan kabarku di bawah hujan ini. Halo Yudi, kamu ada waktu sebentar? Aku ingin bertemu, ucapku saat sambungan telepon akhirnya diangkat. Indri, sudah kubang aku sedang banyak urusan. Ada apa Agi? Jangan bilang kamu mau meminjam uang atau minta dijemput dengan gerobakmu itu. Suaranya terdengar sangat ketus di seberang sana. Tidak ada lagi panggilan sayang yang biasanya ia ucapkan dengan lembut. Aku hanya ingin bicara. Aku merasa sangat lelah hari ini. Bisakah kita makan malam bersama? Di warung tenda biasa juga tidak apa-apa. Aku mencoba merendahkan suaraku. Berpura-pura sangat butuh sandaran. Makan di warung tenda. Di saat bajumu bau asap dan keringat seperti itu? Indri, tolong hargai posisiku. Aku sedang membangun citra di depan klien-klien baru. Kalau mereka melihatku jalan dengan penjual lontong sayur, hancur reputasiku. Yudi membentak tanpa ragu. Kalimatnya terasa seperti sembilu yang menyayat tepat di jantungku. Aku terdiam sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Jadi kamu malu punya pacar sepertiku sekarang? Bukannya malu, tapi kita harus realistis. Kamu bukan lagi Indri yang dulu bisa membantuku masuk ke jaringan pengusaha besar. Sekarang kamu hanya orang biasa yang sedang kesulitan. Seharusnya kamu fokus saja membenahi hidupmu sendiri. Jangan menarikku ke bawah bersamamu. Jawabnya dengan nada yang sangat meremehkan. Klik, sambungan telepon diputus secara sepihak. Aku menatap layar ponselku yang mulai retak di bagian sudutnya. Air mata yang sejak tadi kutan, akhirnya jatuh juga bercampur dengan rintik hujan yang masuk melalui celah terpal. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku merasa bodoh pernah memberikan hati pada pria yang hanya memuja hartaku. Yudi benar-benar menjaga jarak secara fisik dan emosional.
Dia tidak pernah lagi lewat di jalur tempatku berjualan. Dia seolah-olah menganggapku sebagai wabah penyakit yang harus dijauhi agar dia tetap terlihat suci dan kaya. Kesedihanku malam itu bukan karena aku miskin, tapi karena aku menyadari bahwa cinta yang kupercayai selama setahun ini hanyalah sebuah investasi bodong bagi Yudi. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Baiklah, jika dia ingin bermain dengan realitas, aku akan memberikan realitas yang lebih pahit lagi untuknya. Aku tahu bahwa untuk meruntuhkan tembok kesombongan Yudi, aku harus memastikan tidak ada lagi setitik pun harapan di benaknya bahwa aku akan kembali kaya dalam waktu dekat. Aku menelepon beberapa teman pergaulanku yang paling gemar bergosip dengan suara yang disedu-sedukan. Aku menceritakan bahwa rumah keluargaku telah disita oleh bank dan semua rekening tabunganku telah habis untuk membayar sisa utang perusahaan ayah yang menumpuk. Berita itu menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di tengah padang rumput kering. Dalam hitungan jam, namaku menjadi bahan pembicaraan di berbagai grup percakapan. Aku melihat namaku disebut-sebut sebagai si kaya yang jatuh ke aspal. Beberapa teman yang dulu selalu berebut membelikanku hadiah, kini mendadak menghilang dan memblokir nomor teleponku. Dunia kelas atas memang sedingin es jika kau tidak lagi memegang kartu kredit tanpa batas. Sore itu aku sengaja mendorong gerobakku lebih jauh. Memasuki area dekat kompleks perkantoran, tempat Yudi sering menghabiskan waktu sorenya bersama teman-temannya. Aku ingin memastikan dia mendengar kabar ini dari mulut orang lain terlebih dahulu. Benar saja, dari kejauhan aku melihat Yudi sedang duduk di sebuah kafe terbuka bersama dua orang temannya. Mereka tampak serius membicarakan sesuatu sambil sesekali melirik layar ponsel. Aku melewati depan kafe itu dengan langkah yang sengaja dilinglungkan. Rambutku yang sedikit berantakan dan pakaian yang penuh noda kunyit membuat penampilanku benar-benar terlihat menyedihkan. Aku melihat salah satu teman Yudi menunjuk ke arahku. Wajah Yudi langsung memerah. Bukan karena kasihan, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Dia membuang muka, berpura-pura sangat sibuk dengan cangkir kopinya. "Indri, benar-benar habis ya?" bisik salah satu orang yang mengenalku saat aku berhenti sejenak untuk membetulkan letak dandan sayur. Aku hanya mengangguk lemah tanpa kata, memberikan kesan bahwa aku terlalu hancur untuk sekedar bicara. Malamnya, Yudi mengirimkan pesan singkat. Kali ini bukan lagi kata-kata dingin, melainkan sebuah ultimatum. "Indri, temanku melihatmu di dekat kantor tadi. Jangan pernah berani datang ke sana lagi dengan gerobak itu. Kabar tentang keluargamu yang kehilangan rumah sudah kudengar. Sepertinya hubungan kita memang tidak bisa dipaksakan lagi jika kondisinya separah ini." Aku menatap layar ponsel itu di dalam rumah petaku yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt. Kalimatnya begitu lugas. Dia sama sekali tidak bertanya di mana aku tinggal sekarang atau apakah aku sudah makan. Dia hanya peduli pada reputasinya yang tercoreng karena punya hubungan dengan seorang gelandangan. Aku meletakkan ponsel itu di atas lantai semen yang dingin. Hatiku kini sudah benar-benar membatu. Penyamaran ini hampir mencapai puncaknya. Aku sudah melihat semua warna asli dari orang-orang di sekitarku, terutama Yudi. Dia bukan hanya seorang pengecut, tapi juga seorang parasit yang hanya mau menempel pada inang yang sehat. Besok aku akan menyiapkan diri untuk ledakan emosi yang sesungguhnya. Aku akan membiarkan dia menunjukkan kekejamannya yang paling murni, sebelum aku mengakhiri semua sandiwara melelahkan ini. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah mendukung suasana hatiku yang kian kelam. Aku sedang melayani 2 orang pembeli terakhir di pinggir jalan yang cukup ramai, ketika kulihat mobil perak itu berhenti, dengan rem mendadak yang mencitit keras. Yudi keluar dari mobil. Kali ini dia tidak hanya tampak dingin, tapi wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Dia berjalan cepat ke arahku, mengabaikan tatapan heran dari orang-orang di sekitar. Tanpa memedulikan aku yang sedang memegang piring, dia langsung menyambar ponsel dari tanganku dan membantingnya ke aspal. Suara retakan kaca ponsel itu terdengar sangat memilukan di telingaku. "Apa-apaan ini Yudi?" teriakku kaget. Harusnya aku yang tanya.
Apa-apaan kamu, Indri? Kamu tahu tidak, gara-gara berita kebangkrutan sialan keluargamu itu, teman-temanku mengejekku habis-habisan. Mereka bilang aku pacaran dengan gembel penjual lontong. Suaranya menggelegar, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Aku berusaha tetap tenang meski dadaku bergemuruh. Tapi ini kenyataannya, Yudi. Aku sedang susah. Kenapa kamu malah peduli pada ejekan teman-temanmu daripada keadaanku? Susah. Kalau susah ya tahu diri. Jangan muncul di tempat-tempat yang biasa aku datangi. Kamu itu beban. Kamu itu penghambat masa depanku. Dia memaki tepat di depan wajahku. Napasnya yang bau rokok dan kopi menerpa kulitku. Para pembeliku langsung pergi karena ketakutan melihat keributan itu. Kini hanya ada aku dan Yudi di depan gerobak ini. Dia melihat ke arah dandang sayurku dengan tatapan yang sangat merendahkan. Seolah benda itu adalah benda paling menjijikan di muka bumi. Kamu pikir aku akan tetap bersamamu setelah tahu kamu tidak punya apa-apa lagi? Kamu salah besar. Indri, aku butuh wanita yang bisa mendukung karierku. Bukan wanita yang tangannya bau bawang dan das terkucel seperti ini. Dia mulai menunjuk-nunjuk gerobakku dengan jarinya yang gemetar karena emosi. Aku melihat matanya liar, mencari sesuatu untuk diluapkan. Rasanya sakit sekali melihat pria yang dulu memegang tanganku dengan lembut, kini menatapku seperti aku adalah musuh terbesarnya. Yudi, tolong kendalikan dirimu. Ini tempat umum, ucapku lirih. Berusaha memegang lengannya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Dia menepis tanganku dengan kasar, hingga aku hampir terjatuh. Puncak kemarahannya terjadi begitu cepat. Yudi mengambil sebuah batu besar dari pinggir jalan. Sebelum aku sempat beregu, dia menghantamkan batu itu ke kaca kecil yang ada di gerobakku. Perang! Kaca itu hancur berantakan. Tidak puas sampai di situ, dia menendang roda gerobakku sekuat tenaga, hingga gerobak itu miring dan hampir terbalik. Aku terpaku melihat kuah kuning santan tumpah membasahi aspal, bercampur dengan pecahan piring dan lontong yang kini hancur terinjak-injak. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Bukan karena gerobak itu hancur, tapi karena aku menyadari betapa murahnya harga kesetiaan seorang Yudi. Di depan mataku, pria ini telah menjelma menjadi monster yang menghancurkan satu-satunya sumber penghidupan yang aku miliki saat ini. Aku berdiri mematung di tengah genangan kuah kuning yang mulai meresap ke dalam celah-celah aspal. Suara denting pecahan piring yang masih bergulir terdengar seperti lonceng kematian bagi hubungan kami. Yudi tidak berhenti di situ. Wajahnya yang bengis menunjukkan bahwa dia belum puas melampiaskan rasa malunya atas kemiskinanku. Lihat ini. Ini adalah levelmu yang sebenarnya. Indri di kubangan sampah, teriak Yudi sambil kembali menendang bagian samping gerobak kayu itu. Kayu penopang yang memang sudah tua itu berderit keras sebelum akhirnya patah. Gerobakku pun ambruk sepenuhnya. Dandang besar berisi sisa kuah panas terguling, menyiramkan cairan berlemak ke arah kakiku. Aku melompat mundur untuk menghindari luka bakar. Namun sandal jepitku sudah terlanjur kotor dan licin. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, membentuk lingkaran saksi bisu atas kebrutalan seorang pria berpakaian necis kepada seorang gadis penjual makanan. Beberapa dari mereka berbisik kasihan, namun tidak ada yang berani mendekat karena Yudi tampak seperti orang kesurupan. Apa salahku padamu, sampai kamu tega menghancurkan satu-satunya caraku untuk makan? Suaraku serak, bercampur dengan isak tangis yang mulai meledak. Aku sengaja membiarkan diriku terlihat sehancur mungkin di depannya. Salahmu? Salahmu adalah karena kamu menjadi miskin. Salahmu adalah karena kamu membuatku terlihat seperti pecundang di depan teman-temanku. Dia mendekat, mencengkeram bahuku dengan kuat, hingga kuku-kukunya perasa menusuk kulit. Aku sudah membuang waktu 1 tahun bersamamu. Mengira saham perusahaan ayahmu. Ternyata aku hanya membuang waktu dengan anak bangkrut. Dia melepaskan cengkeramannya dengan sentakan yang membuatku terjerembab di atas tumpukan lontong yang sudah hancur. Bau santan dan debu jalanan kini menyatu di pakaianku.
Aku mendongak menatap pria yang dulu kusebut sebagai pelindung. Kini dia hanya terlihat seperti tumpukan ego yang busuk. Pergi kamu dari sini, Yudi. Pergi. Usirku dengan suara yang bergetar hebat. Tanpa kamu suruh pun, aku akan pergi. Aku tidak sudi berlama-lama di tempat kumuh ini. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar uang 100 rupiah, lalu meremasnya menjadi bola kecil dan melemparnya ke arah wajahku. Ini untuk biaya ganti rugi barang-barang sampahmu ini. Jangan pernah telepon aku lagi. Jangan pernah cari aku lagi. Kita benar-benar tidak punya hubungan apapun. Uang kertas itu memantul di pipiku sebelum jatuh ke dalam genangan kuah sayur. Yudi meludah ke samping, tepat di dekat sepatuku, lalu berbalik menuju mobilnya dengan langkah angkuh. Dia memacu mobilnya pergi, meninggalkan jejak ban di atas tumpukan daganganku yang hancur lebur. Aku terduduk di atas aspal yang kasar, dikelilingi oleh puing-puing gerobak yang menjadi saksi bisu sandiwara menyakitkan ini. Hatiku terasa kosong, namun perlahan ruang kosong itu mulai terisi oleh api amarah yang murni. Penyamaran ini telah memberikan jawaban yang lebih dari cukup. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan tajam ke arah perginya mobil perak itu. Luka ini akan menjadi bahan bakar untuk pembalasanku yang paling manis nanti. Aku masih bersimpuh di atas aspal yang kasar, merasakan dinginnya sisa kuah sayur yang meresap ke dalam kain dasterku. Napasku memburu, mencoba mencari oksigen di antara bau pengap debu kota dan aroma busuk pengkhianatan. Yudi telah pergi, namun kemateriakannya masih terngiang di telingaku, merobek sisa-sisa harga diri yang coba ku pertahankan dalam penyamaran ini. Orang-orang di sekitarku mulai membubarkan diri satu persatu setelah Bensa.